Karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan lupuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sesungguh. Bila kita jadi lemah, beban berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu mundur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur, yang memberikan lindungan, yang memberikan lindungan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Judul renungan pada saat ini adalah Yesus menggenapi Sabat. Dalam kitab Bilangan pasal 28 ayat 9-10 tertulis, pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, merayakan Sabat bukan sekedar tidak bekerja, bukan sekedar pergi ibadah. Tuntutan kewajiban dalam Sabat begitu keras dan harus dipatuhi. Bila kita mau merayakan Sabat, maka kita harus memenuhi apa yang dituntut dalam Sabat menurut perjanjian lama. Sabat secara lahiriah telah gagal dipenuhi oleh bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel, semua manusia tidak ada yang dapat memenuhi tuntutan hari Sabat. Mari kita mengakui hal ini, saudara. Dengan mengakui bahwa kita tidak mampu memenuhi tuntutan hari Sabat, maka kita tidak berdusta kepada Tuhan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan pada tiap Sabat adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, korban sajian, dan korban curahan. Banyaknya korban bakaran pada hari Sabat adalah 2 kali jumlah korban pada hari-hari biasa. Perlu kita tanyakan diri kita sendiri, dapatkah kita setiap Sabat menyediakan hewan untuk menjadi korban bakaran dan juga menyediakan tepung terbaik sebagai korban sajian yang diolah dengan minyak yang terbaik dan juga menyediakan korban curahan kepada Tuhan? Ingatlah bahwa semua korban persembahan itu harus yang terbaik.
tidak bercacat celah. Mungkin pada satu kali Sabat kita bisa menyediakan. Tapi bila sekali dalam seminggu kita melakukan persembahan ini, maka kita tidak akan mampu, saudara. Bukan hanya ditinjau dari sisi ekonomi, tetapi juga dilihat dan ditinjau dari aspek-aspek yang lain. Kita tidak akan pernah mampu, saudara. Itulah sebabnya perjanjian Sabat telah gagal dari sisi manusia. Sebab manusia tidak bisa taat dan menepati kewajiban dalam perjanjian Sabat antara Tuhan dan umatnya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena perjanjian itu ia genapi dari pihak Tuhan sendiri. Tuhan datang ke bumi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ia memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna di atas salib. Dialah yang menggenapi tuntutan korban Sabat sekali dan untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya menjadi korban Sabat, Yesus Kristus pun menjadi imam besar agung untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu lagi imam untuk mengadakan korban-korban Sabat, sebab kita telah diwakili oleh Sang Imam Besar Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 4 ayat 14 tertulis, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah masuk ke dalam Sabat, yaitu perhentian yang sejati yang dikerjakan oleh Kristus. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 9-10 tertulis, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah masuk dalam perhentian, yaitu perhentian akan tuntutan persembahan korban Sabat, sebab Kristus sendiri telah menggenapinya bagi kita. Kita telah dibebaskan dari kewajiban Sabat lahiriah dan dibawa masuk ke dalam Sabat yang sesungguhnya, yaitu perhentian yang adalah keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, bersukacitalah karena oleh kasih anugerah Tuhan, kita semua menerima penggenapan perjanjian Sabat di dalam Kristus. Bila kita mengingat Sabat, maka ingatlah dua hal. Yang pertama, bahwa kita telah gagal memenuhi tuntutan Sabat, sebab tidak ada manusia yang bisa memenuhi semua tuntutan itu, baik secara lahiriah maupun secara rohaniah. Yang kedua, saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menjadi manusia dan menggenapi semua tuntutan Sabat, dan ia telah menjadi imam besar agung yang mewakili kita dengan membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Marilah kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menggenapi semua tuntutan Sabat, sehingga kita telah terbebas dan mengalami kemenangan di dalam Dia. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Laporan mission pada kali ini adalah bertajuk Atis yang membahagikan Kristus. Atis ini maksudnya adalah orang yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan. So cerita ini adalah diambil daripada seorang yang bernama Rita Lisa yang menceritakan. Dan Rita Lisa inilah yang berada dalam gambar ini ketika ini, yang berbaju hitam ini, dia yang menceritakan laporan mission kali ini. Dan cerita ini diambil daripada Finland Barat Daya. Dia menceritakan tentang seorang yang bernama Esko, lelaki tua bernama Esko, berumur 63 tahun. Dan dia ini adalah seorang atis yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan di Finland. Di Finland ini ramai yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka percaya pada diri mereka sendiri saja. Tapi Esko ini adalah seorang yang miskin
hidup larat ya, ataupun tidak mempunyai makanan. Jadi kebetulan pada ketika itu gereja Adventist di Finland memberi makanan percuma kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi salah seorang yang datang itu adalah Esko yang berumur 63 tahun. Jadi dia pergi ambil makanan di sini, dan pada ketika minggu pertama dia mengambil makanan, ketua pantry ataupun ketua dapur yang berada dalam gambar ini yaitu Rita Lisa, dia bertanya kepada Esko, "Kamu ada agama kah?" kata dia. Jadi Esko ini memang tidak agama karena dia adalah seorang ateis yang tidak mempercayai Tuhan. Tetapi Rita Lisa memahami, dan Esko menjawab Rita, "Kami mempunyai kepercayaan kami sendiri," kata dia. Dan dia mengambil makanan itu, dia balik dan memberikan kepada dua orang rekannya yang bernama Pasi dan Krista. Pasi dan Krista ini dulunya adalah businessman, tetapi mereka bankrupt dan akhirnya mereka tidak mempunyai makanan. Oke, dan mereka ini juga adalah orang ateis ataupun orang yang tidak percaya Tuhan juga. Tapi ada satu ketika anjing Esko yang disayanginya, karena hanya mereka tinggal dalam rumah itu ataupun rumah Esko, telah mati ataupun meninggal. Jadi Esko berasa sedih, dia tidak sanggup tinggal di rumah itu tanpa anjingnya. Dia pergi ke rumah temannya yaitu Pasi dan Krista. Dan pada ketika itu apabila mereka mau makan malam, Pasi dan Krista terkejut karena Esko bawa mereka berdoa. Macam mana seorang yang tidak percaya Tuhan tiba-tiba mau berdoa, doa makan. Jadi Pasi dan Krista heran mengapa Esko boleh jadi begini, dan Esko menceritakan bahwa dia telah mendapat ilham ini ataupun dia mendengar lagu-lagu ketika dia mengambil makanan di gereja SDA di Finland. Mereka mengambil makanan percuma, dan ketika itulah dia mendengar lagu-lagu dan belajar daripada ketua dapur itu, yaitu yang menceritakan cerita ini, Rita Lisa. Dan ketika itu apabila si Krista dan Pasi ini mau mengikuti Esko untuk pergi ke melihat sendiri apa yang telah menarik perhatian si Esko ini untuk berdoa, mereka ikut dia pergi ambil makanan di gereja SDA itu, dan mereka juga tertarik dengan lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja itu. Dan akhirnya dipendekkan cerita, mereka telah bekerja di tempat masak gereja SDA itu, dan mereka juga telah memeluk agama SDA bersama dengan Esko. Jadi itu saja laporan mission kali ini. The most impressive thing for me was that a guy who was collecting food not for himself but for the poor. He said that he was an atheist as far as I understood, and he was leading two people to Jesus. That was the most impressive experience for me, and it was a miracle of Jesus. Tajuk ini, You Are My All in All. Tajuk lagu ya. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, raising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Sabar kepada semua penonton. Pada petang ini suka saya mengongsikan tentang suatu kesaksian yang sekaligus akan menjadi renungan rohani bagi kita semua. Sebelum kita memulakan perkongsian berbentuk kesaksian sekaligus sebagai renungan rohani kita pada malam Vesper ini, mari kita berdoa untuk mohon keberkatan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang sedang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang indah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekalipun seluruh dunia mengalami kesukaran, kesusahan, penderitaan, namun kami umat-umat-Mu tetap mempunyai ruang untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan menjalani kehidupan yang bahagia. Kami tidak pernah kekurangan, sekalipun kelihatannya kami kekurangan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami merasa kekurangan sehingga segala keperluan kami dipenuhi. Pada saat ini kami akan membincangkan pelajaran yang mengajar kami bagaimana setia pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Bapa, dan bagaimana kami harus setia pada perkara-perkara kecil. Semuanya itu akan dapat kami fahami. Semuanya itu akan dapat kami pelajari dan turuti serta amalkan melalui pimpinan kuasa Tuhan. Karena mengharapkan pada diri kami yang berdosa dan lemah ini, tentulah kami tidak dapat berbuat apa-apa sekiranya tanpa bimbingan kuasa Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, terimalah kami orang-orang berdosa di depan-Mu. Kiranya kuasa Tuhan, kasih karunia, cinta kasih Tuhan berterusan dalam kehidupan kami sehari-harian. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, penebus juru selamat Tuhan kami. Amin. Untuk itu saya mulakan dengan mengambil sebuah petikan Alkitab. Dalam Lukas 16 ayat 10 berbunyi seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, jadi menerusi petikan ayat sebentar tadi, membawa ingatan saya terhadap satu pengalaman pendakian Gunung Kinabalu. Saya percaya kita semua pernah mendaki Gunung Kinabalu, dan yang belum pernah tentulah menyimpan hasrat untuk mendakinya. Dan berbalik kepada pengalaman saya pada lewat tahun 90-an, saya telah berkesempatan untuk mendaki Gunung Kinabalu bersama dengan rakan-rakan sekerja. Dan pada ketika itu, sewaktu mendaki, saya hanya seorang yang berpegang kepada ajaran Alkitab, sementara kawan-kawan ataupun rakan-rakan ahli-ahli rombongan yang lain bukan seiman. Nah, di sana pelbagai pengalaman yang saya lalui apabila bersama-sama dengan rakan-rakan yang bukan seiman dengan kita. Sewaktu dalam perjalanan pendakian, ada di antara kami merasa ingin buang air kecil. Dan apabila mencari tempat yang sesuai untuk membuang air kecil di tengah pendakian, untuk pergi di balik-balik semak, ramai di antara mereka yang kedengarannya memohon izin untuk membuang air kecil. Dan mereka juga ingatkan pada saya supaya melakukan perkara yang sama, yaitu minta keizinan, sebab menurut mereka di setiap tempat ada penunggunya. Dan haruslah meminta keizinan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, seperti membuang air kecil. Dan mereka meminta izin, mereka panggil seolah-olah mereka bercakap dengan seseorang, memohon keizinan. Jadi saya tidak melakukan perkara itu sebab saya tahu bahwa dunia ini alam semesta ciptaan Tuhan. Kenapa perlu saya memohon keizinan daripada penunggu-penunggu yang mereka sifatkan sebagai orang halus, padahal bagi kita hanya Tuhan yang perlu kita sembah, berserah, bersandar, dan tidak perlu meminta keizinan daripada mana-mana pihak yang disebut penunggu, orang halus, atau sebaliknya, karena bagi pendapat saya itu adalah satu amalan yang menyimpang bagi kita yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sudah serahkan kepada Tuhan tentang keselamatan, tentang pengharapan kita, tentang masa depan kita, tentang situasi kita. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai. Jadi apa sebabnya lagi ada pihak lain yang perlu kita memohon keizinan untuk melakukan sesuatu? Nah, ingat, itu adalah sesuatu yang menyimpang bagi kita yang beriman kepada Tuhan. Tidak yakinkah kita tentang penjagaan Tuhan sehingga kita masih terbawa-bawa dengan amalan-amalan seperti itu? Maksud saya adalah rakan-rakan merujuk kepada rakan-rakan saya yang memohon keizinan sebelum melakukan sesuatu. Dan selain daripada itu, sewaktu kami memulakan pendakian pada subuh keesokan harinya, ada di antara mereka yang tidak sempat makan lebih ataupun memakan makanan yang secukupnya, dan mereka mempunyai satu amalan selain daripada memohon keizinan mengenai cerita saya sebentar tadi. Ini satu amalan lain daripada itu ialah mereka mempercayai tentang kepunan. Mereka mempercayai tentang kepunan, dan mereka akan menyentuh sekurang-kurangnya, menjamah dengan menyentuh makanan lalu meletakkan jari di lidah mereka, seperti itu. Dan itu akan dipercayai akan mengelak, akan dapat menghindarkan mereka daripada malapetaka ataupun hal-hal yang tidak baik seperti bala, sebab disebabkan oleh kepunan.
Masih ingatkah kita satu film cerita P. Ramlee di mana tajuk film tersebut adalah Batu Belah, Batu Bertangkup, mengisahkan seorang ibu yang kepunan terlepas daripada memenuhi seleranya untuk memakan telur ikan tembakul. Jadi apabila dia mempunyai penderitaan, dia sifatkan dia kepunan. Apabila dia mempunyai kesusahan, dia sifatkan itu berlaku ekoran daripada kejadian kepunan. Gara-gara terlepas selera untuk memakan telur ikan tembakul. Lalu disebabkan dia amat percaya tentang kepunan, akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk ditangkup, ditelan oleh batu belah, batu bertangkup. Walaupun itu hanya satu cerita rakyat, tetapi tidak disangka bahwa itu juga menjadi amalan. Amalan sehingga sesuatu yang dipercayai oleh kebanyakan orang. Maafkan saya. Nah, di sini kita dapat lihat apabila kita mudah terpengaruh dengan perkara-perkara remeh, perkara-perkara kecil, bagaimana pula kita boleh memandang serius tentang perkara-perkara besar. Itulah mungkin yang dimaksudkan oleh ayat yang saya bacakan tadi. Apabila kita gagal ataupun tidak setia mematuhi perkara-perkara kecil, maka kita juga gagal untuk mematuhi ataupun setia kepada perkara-perkara besar. Semua permasalahan bermula daripada kecil. Api yang membakar sebuah hutan yang luas pun bermula daripada puntung rokok. Api yang sangat kecil, sisa-sisa api, lalu boleh menghabiskan seluruh hutan apabila api sudah mereda. Begitu juga amalan kita yang kita anggap remeh, kecil-kecilan seperti kepunan, memohon keizinan daripada para penunggu-penunggu hutan yang disifatkan orang halus, tapi sebenarnya itu adalah iblis, setan. Kita akan gagal ataupun lalai perkara yang besar, sehingga daripada perkara kecil kita lalai perkara kecil, perkara besar kita akan gagal mematuhinya, lebih-lebih lagi dalam hal hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dari sana kita dapat sadar bahwa perkara kecil tidak boleh dipandang remeh. Perkara kecil bermula daripada penyakit, hanya demam, hanya suhu yang meningkat dianggap remeh, padahal boleh membawa maut. Demikian COVID-19, jangkitan bawaan virus corona, bermula daripada suhu yang meningkat, demam ringan, sesemak, daripada penyakit yang dianggap remeh, perkara dianggap kecil, padahal boleh membawa tragedi, yaitu maut. Ratusan ribu nyawa telah meninggal di seluruh dunia, mungkin sudah mencapai 300.000 orang, sebab kemarin saya melihat statistik menyatakan sudah 290 lebih ribu. Siapa tahu sudah mencapai genap 300.000 pada ketika ini, sebab rekod menunjukkan sentiasa ada peningkatan. Virus yang begitu kecil tidak dapat dilihat dengan kantah mata manusia, hanya boleh dilihat dengan menggunakan alat khas. Demikian jugalah perkara-perkara kecil yang kita anggap remeh, kita tidak setia, menyebabkan kita gagal juga setia dalam perkara-perkara besar. Bagaimana kita boleh setia kepada Tuhan sekiranya kita mempunyai dua Tuhan? Kita mempunyai dua kepercayaan. Kita percaya kepada Tuhan, dalam masa yang sama kita percaya kepada hal-hal yang tidak sepatutnya, seperti yang saya nyatakan di awal sebentar tadi. Ada kalanya mungkin kita mengatakan saya tidak pernah percaya kepada iblis. Nah,
itu adalah sesuatu yang baik dan wajar bagi umat-umat pilihan, karena bagaimana kita boleh mempercayai Tuhan kalau kita masih mempunyai kepercayaan di pihak yang lain. Ingat, Tuhan itu cemburuan. Dia sudah memberitahu kita, aku adalah Tuhan cemburuan. Sama dengan hal pasangan kekasih, sekiranya dia mengakui setia pada kekasihnya, padahal dia masih mempunyai perasaan terhadap orang lain, itu bermakna dia mempunyai dua kekasih. Dan Tuhan kita, Tuhan yang cemburuan. Dia menciptakan kita, dia menjadikan kita. Dia cemburu apabila ada pihak lain selain daripada Tuhan, kita turut untuk menyembah. Ada satu lagi yang perlu kita ketahui, bahwa seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 24, saya bacakan dalam Alkitab. Dalam Matius 6 ayat 24 berbunyi seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ramai di antara kita mungkin tetap sadar tentang kita hanya melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dan kita sangat yakin bahwa kita tidak pernah menduakan hati. Tetapi tahukah Anda, dalam ayat tadi mengatakan kita tidak boleh mengabdikan diri kita kepada dua tuan. Tentulah kita tidak mengabdikan diri kita kepada iblis, tetapi tanpa sadar kita masih mempunyai tuan yang lain selain daripada Allah, daripada Tuhan. Sekali lagi maafkan saya. Siapakah Tuhan yang satu lagi kalau selain daripada Tuhan? Kalau bukan iblis. Kita tentulah tidak mengabdikan diri kepada iblis. Kita melayani Tuhan. Tetapi ayat tadi mengatakan kita tidak boleh mengabdikan diri kepada dua tuan. Ada kalanya tanpa kita sadari diri kita juga adalah tuan kita. Contohnya, kalau bisikan Roh Kudus membisikkan agar kita datang ke gereja melayani Tuhan, selain daripada PKP. Dalam masa PKP tentulah kita tidak dapat hadir ke gereja, tetapi maksud saya dalam kehidupan harian kita, tubuh kita ini seperti pelajaran yang lepas, diri tubuh kita ini adalah bait Allah, dan kita melayani Tuhan menerusi bait Allah dalam tubuh kita. Setiap kali Roh Kudus berbisik untuk kita melayani Tuhan melalui perbuatan, melalui pembelajaran Alkitab, ada kalanya diri kita tidak payah. Ada kalanya Roh Kudus membisikkan kita untuk melakukan pelayanan masyarakat, tetapi diri kita mengatakan tidak perlu. Ada kalanya Roh Kudus menyuruh kita mengongsi pelajaran, kita mengatakan tidak payah. Dan ada banyak lagi bisikan-bisikan Roh Kudus untuk menganjurkan agar kita melayani, hidup lebih dekat dengan Tuhan, tetapi diri kita asyik memberitahu kita tidak perlu, ada orang lain yang boleh lakukannya. Tidak perlu. Bermakna diri kita adalah Tuhan kita. Ini membawa maksud tepat dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita tidak boleh mengabdikan dua tuan. Jika demikian, kita setia pada yang satu dan tidak mengindahkan yang satu, maksudnya mengabaikan. Gereja kita sering kosong karena kita sering menuruti tuan kita, yaitu diri kita sendiri. Kita mempunyai Tuhan, Allah Bapa, menerusi Roh Kudusnya membisikkan banyak perkara-perkara pelayanan
Tetapi tanpa dinafikan, kita mempunyai satu Tuhan, yaitu diri kita, yang sering menggagalkan maksud Tuhan menerusi Roh Kudus-Nya. Dan kita sering memenangkan Tuhan, yaitu diri kita. Sering kita berpihak kepada Tuhan, yaitu diri kita. Dan sering kita bermegah dengan apa yang Tuhan diri kita katakan, sehingga Tuhan yang satu, yaitu Allah Bapa, sering dibelakangkan. Ingat, kita tidak boleh mengabdikan diri kepada dua Tuhan. Karena walaupun itu mungkin dianggap remeh, perkara kecil, tetapi apabila kita tidak setia tentang perkara kecil, kita juga tidak akan dapat setia terhadap perkara besar. Itu perkongsian daripada saya untuk kita semua sempena Vesper pada petang ini. Dan sekali lagi diucapkan Shalom dan selamat Sabat. Untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sedang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sentiasa menyertai dalam kehidupan kami. Memberi kami kesedaran betapa pentingnya pikiran hati kami tertuju hanya pada Engkau, dan bukan pada kemahuan diri kami, bukan pada bisikan-bisikan iblis melalui amalan-amalan yang mengarut dalam kehidupan kami, yang dipengaruhi oleh masyarakat sekitar, sehingga kami adaptasi perkara itu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesedaran yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dalam Alkitab untuk kami pelajari, kami dapat menerima, mempelajari, mempercayai, mengamalkannya dengan penuh kerendahan hati. Sebab kami sadar apabila kami meninggi diri dan sombong, kami menjadikan diri kami sebagai Tuhan yang sering memenangkan hati kami, pikiran kami, sehingga mengabaikan maksud Roh Kudus Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, terimalah kami seadanya. Semuanya ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, penebus juru selamat Tuhan kami. Amin. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan.